Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang terus-menerus Allah curahkan untuk kita semuanya, termasuk perjumpaan kita pada pagi hari ini dalam lanjutan kajian kita terhadap kitab Al-Musunnah Al-Mansurah Li'tiqadi At-Taifah An-Najiyah Al-Mansurah karya Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah, yang berisi tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita baru saja menyelesaikan bahasan terkait dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia dan siapa para sahabat yang paling baik di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita masuk pada tema terkait dengan kekhalifahan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'allif sampaikan rahimahullah dalam pertanyaan yang ke-210, kam muddatul khilafah ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berapa lama masa kekhalifahan bagi kaum muslimin setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampaikan al-jawab, rawa Abu Dawud wa ghairuhu an Sa'id ibni Jamhan an Safinata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khilafatun nubuwah salasuna sana summa yu'tillahu al-mulka may yasha. Al-hadis, wa kana dzalika muddata khilafati Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Fa Abu Bakrin sanatan wa salasata asyhur wa Umaru asyra sinin wa sittata asyhur wa Utsman isnata asyra sana wa Ali arba'a sinin wa tis'ata asyar wa yukammiluha salasina bibati Al-Hasan ibn Ali ala sittati asyhur. Beliau sampaikan Imam Abu Dawud rahimahullah meriwayatkan dan juga yang lainnya dari Sa'id bin Jamhan dari Safinah radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khilafah nubuwah, jadi khilafah sesuai dengan manhaj nubuwah itu lamanya 30 tahun. Kemudian Allah Ta'ala akan memberikan kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Al-hadis, dan adalah hal itu lamanya pada khilafah Abu Bakar dan Umar dan Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Jadi total 30 tahun itu adalah masa kekhilafahan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, di mana Abu Bakar As-Siddiq itu 2 tahun 3 bulan, Umar radhiyallahu
10 tahun 6 bulan. Dan Utsman radhiyallahu anhu 12 tahun. Kemudian Ali radhiyallahu anhu 4 tahun 9 bulan. Nah, sempurnanya 30 tahun itu dengan dibayatnya Hasan bin Ali selama 4, di mana kekhilafahan beliau selama 4 bulan. Ya, karena beliau 6 bulan 6 bulan. Karena beliau setelahnya menyerahkan kekhilafahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu sebagai demi persatuan kaum muslimin. Ya, memang beliau yang berhak karena beliau yang telah dibaiat oleh kaum muslimin, tetapi beliau merelakan untuk kemudian mundur dari tampuk kekhilafahan dan menyerahkannya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Maka kekhilafahan Hasan bin Ali radhiyallahu anhu diilhaqkan, digabungkan kepada kekhilafahan Ali radhiyallahu anhu. Jadi total kekhilafahan 4 khalifah ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 30 tahun lamanya, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau sampaikan rahimahullah, wa awalu mulukil Islam Muawiyah radhiyallahu anhu wa huwa khairuhum wa afdaluhum. Summa kana ba'dahu mulkan adudan ila an jaa Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu fa'addu al-sunnah khalifata khamisan li sayrihi bi sirati al-khulafa ar-rasyidin. Lalu bersampaikan, dan raja pertama di dalam Islam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah bersabda khalifah nubuwah itu selama 3 tahun, kemudian Allah Taala berikan kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki. Maka bersampaikan raja pertama dalam Islam adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, dan beliau adalah paling baik dan sepaling utama dari raja-raja di dalam Islam. Kemudian setelah kekhalifahan Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu, maka dipimpin oleh raja-raja yang keras, yang kejam, ya. Sampai datangnya Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Di mana Ahlussunnah wal Jamaah menghitungnya atau menganggapnya sebagai khalifah yang kelima, karena gaya atau kemudian perjalanan ke khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah itu seperti perjalanan atau sirah dari Khulafaur Rasyidin. Ya, terkait dengan predikat khalifah yang kelima, khalifah Rasyidah yang kelima, maka saya hafizahullah mengkritisi hal ini. Meskipun di sini mu'alif menisbahkannya kepada Ahlussunnah menganggapnya seperti itu. Ya, saya hafizahullah, jadi penamaan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang kelima ini ada unsur tanakus kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Maka ya, beliau menganggap itu termasuk dari sesuatu yang diselusupkan oleh kaum Rafidhah karena ketidaksukaannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi beliau sampaikan, seandainya ada predikat khalifah yang kelima, tentunya yang paling berhak adalah Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu.
Ya, bagaimanapun juga beliau adalah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak dikedepankan seorang yang hidup di masa setelah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di atas sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi perkataan mu'allif di sini bahwa Ahlussunnah menghitungnya sebagai khalifah yang kelima ini fi nadhar, apakah betul bahwa nisbah tersebut kepada nisbah Ahlussunnah atau ba'du ahli sunnah. Sebab kalau kemudian Ahlussunnah mempredikatkan berarti itulah ijma ya. Ya. Kalau sesuatu dinisbahkan kepada Ahlussunnah itu maksudnya ijma'nya. Kalau kemudian qaul ba'di Ahlussunnah, perkataan sebagian Ahlussunnah ya disebutkannya qaul ba'di Ahlussunnah, pendapat sebagian Ahlussunnah, tidak dimutlakan kepada pendapat Ahlussunnah. Kalau dikatakan pendapat Ahlussunnah itu berarti ijma'nya. Ya, dan sekiranya itu ijma', tentunya saya tidak berani untuk mengkritisinya. Karena la yakunu al-ijma' la yakunu illa hak. Yang namanya ijma' itu tidaklah kecuali merupakan kebenaran. Ya, itu terkait dengan masa kekhilafan kaum muslimin pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaman naji nubuwah itu selama 30 tahun dan sisanya adalah sistem kerajaan. Dan di sini menunjukkan bahwa sistem kerajaan bukan sistem yang bid'ah, tetapi sudah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak mencela sistem kerajaan. Yang dicela bukan sistemnya tetapi rajanya, raja yang dolim ya. Bukan sistemnya sebagaimana klaim dari sebagian kaum muslimin bahwa sistem kerajaan sistem bid'ah. Kemudian mereka mencela habis-habisan negara yang sangat ketat para ulamanya di dalam mengarahkan kaum muslimin di segenap negeri-negeri kaum muslimin untuk berpegang kepada sunnah Nabi, kemudian dicela gara-gara kerajaannya aja sistemnya negaranya aja sistemnya bid'ah, kemudian bicara tentang sunnah ya. Dan secara umum ya, kelompok-kelompok pergerakan itu mempermasalahkan ya negara yang tegak di atas sunnah secara dasar negaranya dipermasalahkan karena negaranya lah sistem kerajaan yang dianggap itu sistem bid'ah. Padahal ya nabi-nabi terdahulu juga juga sebagian mereka adalah raja ya, Raja Sulaiman, Raja Daud ya. Jadi sistem raja, dan sistem kerajaan salah satu sistem yang syar'i di dalam pergantian tampuk kepemimpinan kaum muslimin. Karena ada 3 itu dengan ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya, kemudian dengan ahli pilihan dari al-halli wal aqd, yaitu perwakilan kaum muslimin yang disepakati oleh kaum muslimin sebagai pihak yang berkompeten untuk kemudian menentukan khalifah atau pengganti khalifah sebelumnya, dan itu yang syar'inya. Kemudian yang tidak syar'inya, satu yaitu sistem kudeta yang yang dipilih tidak secara sistem syar'i, baik kudeta secara kekuatan fisik maupun kudeta secara kekuatan suara, yaitu sistem apa berarti? Ya, sistem demokrasi. Selanjutnya beliau sampaikan
Madalil ala khilafati haulai al-arba'ah jumlatan. Apa dalil yang menunjukkan tentang kekhilafan mereka yang empat secara global? Yaitu kekhilafan Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar ibn Khattab, kemudian Utsman ibn Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib secara global. Al-jawab, al-adilatu 'alaiha katsiratun la tuhsa. Faminha hasru muddatiha fi 30 sana, fakanat muddatu walayatihim. Wa minha ma taqaddama min tafdilihim ala ghairihim wa tafadulihim ala tartibi khilafatihim. Wa minha ma rawa Abu Dawud wa ghairuhu an Samarah binti Jundab anna rajulan qala ya Rasulullah inni ra'aitu kana dalwan adla minas sama faja Abu Bakrin fa akhadha bi araqiha fashariba syurban dha'ifa thumma jaa Umar fa akhadha bi araqiha fashariba hatta tadla thumma jaa Utsman fa akhadha bi araqiha fashariba hatta tadla thumma jaa Ali fa akhadha bi araqiha fantushatat minhu wantadaha alaihi minha syai' wa minha ma huwa aqwaha ijma'u man yu'taddu bi ijma'ihim ala khilafati haulai al-arba'ah wa la yad'anu fi khilafati ahadin minhum illa dhalun mubtadi'un. Terkait dengan dalil yang menunjukkan tentang kekhilafahan mereka yang empat secara global, beliau sampaikan dalil tentang hal itu banyak tak terhitung. Dan diantaranya adalah pembatasan jumlah dari masa mereka dengan 30 tahun. Dan masa itu terjadi pada kepemimpinan mereka, kekhilafan mereka, yang ternyata jumlahnya 30 tahun. Itu menunjukkan bahwa mereka adalah empat khalifah yang syar'i, yang dibenarkan secara syar'i. Sebab ketika Nabi bersabda kekhilafan nubuwah 30 tahun dan ternyata kekhilafan yang empat itu jumlahnya 30 tahun, berarti itu adalah bukti dari apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Demikian juga dalil yang lainnya adalah apa yang telah lalu tentang keutamaan mereka dibandingkan yang lainnya. Dari seluruh para sahabat Nabi SAW, maka mereka berempat adalah yang paling utama. Demikian juga keutamaan urutan keutamaan mereka, di mana urutan keutamaan mereka itu sesuai juga dengan urutan kekhilafan mereka. Dalil yang lainnya juga yaitu apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Samarah binti Samarah bin Jundab, di mana beliau menyampaikan jadi beliau bercerita ada seseorang berkata di hadapan Nabi SAW, ya Rasulullah, aku bermimpi ada timba yang dia terjulur dari langit. Maka kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu datang mengambil pengaitnya dan meminum sedikit airnya. Kemudian Umar datang mengambil pengaitnya dan meminum airnya hingga kenyang. Kemudian datang Utsman mengambil pengaitnya. Kemudian belum minum sampai kenyang pula.
Kemudian datang Ali radhiyallahu anhu, beliau mengambil pengaitnya, maka terangkatlah ia, lalu terpeciklah air itu sedikit mengenainya. Ya, nah di dalam mimpi salah seorang sahabat tersebut yang disampaikan oleh Nabi SAW itu juga dijadikan dalil oleh ulama sebagai dalil tentang kekhilafan mereka yang 4 secara global. Kemudian dan diantaranya dalil yang lainnya, dan ini yang paling kuatnya adalah ijma'nya pihak yang dianggap ijma' mereka. Artinya yang menyelisihinya tidak dianggap. Jadi ijma'nya pihak yang apabila mereka berijma' maka sudah itu dianggap ijma'. Karena mereka yang ahli untuk ijma', mustahidi hadil ummah. Karena ijma' itulah ittifaqu mustahidi hadil ummah ala hukmin ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersepakatnya mustahid umat ini tentang sebuah hukum setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang bukan mustahid enggak dihitung penyelisihannya. Kalau ikut ijma yang enggak mempengaruhi kalau mereka enggak ikut bersepakat juga enggak mempengaruhi. Karena mereka tidak terhitung sebagai ahli ijma. Maka kalau kemudian pihak yang sudah dianggap memenuhi syarat untuk berijma sebagai orang yang memutuskan hukum mustahid, lalu kemudian mereka bersepakat tentang sebuah hukum, sudah itu terjadi ijma. Nah, ijma menyatakan bahwa merekalah khalifah yang 4 secara berurutan setelah wafatnya Nabi SAW. Maka beliau sampaikan tidaklah mencela salah satu dari kekhilafan mereka yang 4 kecuali dia sesat mubtadi. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan kepada pihak-pihak yang ta'ana fi ahadi khilafatihim, dia yang mencela, mempermasalahkan, mengkritisi urutan kekhilafan mereka yang 4 itu adollu min himari ahli, lebih dungu dari keledainya. Karena itu sesuatu yang jelas, artinya ya sangat jelas, sangat terang bahwa mereka menjadi khalifah kaum muslimin dengan ijma' kaum muslimin secara berurutan. Abu Bakar, kemudian Utsman, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhum. Selanjutnya, jadi saya Hafidz Al-Hakami rahimahullah dalam tema ini, ya, beliau pertanyaannya itu terkait dengan kekhalifahan yang setelah masa kekhilafan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata 30 tahun, dan kalau dicek, kalau dilihat atau perjalanan yang ada adalah terjadi pada 4 khalifah. Lalu kemudian beliau minta dalil, menanyakan dalil masing-masingnya. Mana dalil yang menunjukkan 4, mana dalil yang menunjukkan 3 khalifah, mana dalil yang menunjukkan 2, nanti mana dalil yang menunjukkan Abu Bakar secara mandiri, kemudian Umar, dan demikian. Jadi setelah secara global 4, 3, 2, lalu masing-masing 1, ya Abu Bakar, Umar. Maka secara umum dalilnya akan berulang-ulang. Maka beliau sampaikan, mad dalil ala khilafati as-salasah ijmalan. Mana dalil menunjukkan tentang kekhilafan yang 3 secara global? Tadi
yang sebelumnya tentang kekhilafan yang 4 secara global. Sekarang kekhilafan yang 3, maksudnya Abu Bakar Siddiq sampai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Al-adillah ala dzalika katsira minha ma taqaddam wa min hadis Abi Bakar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala dzata yaumin man ra'a minkum ru'ya faqala rajul ana ra'aitu ka'anna mizanan nazala minas sama' fawazantu anta wa Abu Bakrin farajahta anta bi Abi Bakrin wa wuzina Umaru wa Abu Bakrin faraja Abu Bakrin wa wuzina Umaru wa Utsman faraja Umar summa rufi'al mizan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam uri al-lailata rajulun salihun anna Abu Bakrin nita bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nita Umaru bi Abi Bakrin wa nita Utsman bi Umar. Beliau sampaikan dalilnya terkait dengan mana dalil tentang kekhilafan yang 3, yaitu Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum. Maka beliau sampaikan dalil-dalilnya banyak. Di antaranya ya yang sudah lalu pada tanya jawab yang sebelumnya tentang kekhilafan yang 4, include dalamnya adalah kekhilafan yang 3. Dan di antaranya pula ada dalil dari hadis Abi Bakar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW beliau suatu hari itu bersabda dan beliau bertanya, siapa di antara kalian yang mimpi? Maka seseorang menjawab, saya bermimpi seakan-akan ada timbangan turun dari langit, maka aku timbang engkau dengan Abu Bakar, maka lebih berat timbangan engkau dibandingkan Abu Bakar Siddiq. Lalu ditimbang Umar dengan Abu Bakar, maka lebih berat timbangan Abu Bakar. Kemudian ditimbang Umar dengan Utsman dan lebih berat timbangan Umar. Kemudian diangkatlah timbangan. Ya, ini disampaikan di hadapan Nabi SAW mengisyaratkan tentang khalifah ba'da Nabi SAW, maka 3 itu secara urutannya. Dan juga Nabi SAW beliau bersabda bahwa Uriya Lailah, jadi seorang yang soleh itu dikasih mimpi di suatu malam bahwa Abu Bakar terpaut dengan Rasulullah SAW, lalu Umar terpaut dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Utsman terpaut dengan Umar radhiyallahu anhu. Ya, jadi masing-masing terpaut. Jadi Abu Bakar ke Rasulullah, kemudian Umar ke Abu Bakar, kemudian Utsman ke Umar radhiyallahu anhum. Itu isyarat tentang kekhalifahan pasca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian soal berikutnya 213, madalil ala khilafati Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma ijmalan. Mana dalil menunjukkan kepada kekhilafan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma secara global. Ya, tadi 4 sudah.
3 sudah, sekarang yang 2. Al-jawab, ala dzalika adilatun katsiratun minha ma fi sahih qala sallallahu alaihi wasallam bainama ana naim ra'aytuni ala qalibin 'alaiha dalbun fanaza'tu minha ma sa'allah thumma akhadaha ibnu abi quhafah fanaza minha danuban aw danubain wa fi nus'ihi dha'fun wallahu yaghfiru lahu dha'fahu thumma istahalat ghurban fa akhadha ibnu al-khattab falam ara abqariyan minan nas yang naz'a Umar hatta daraba nasu bi atonin. Ya, beliau sampaikan jadi mengenai kekhilafan Abu Bakar, ya jawabannya jadi mengenai kekhilafan Abu Bakar dan Umar dalam secara global dalilnya banyak. Nah, di antaranya adalah dalam sebuah hadis sahih Nabi SAW bersabda, dalam tidurku aku melihat diriku berada di sisi sebuah sumur yang ada timbanya. Lalu aku menariknya sesuai kehendak Allah. Kemudian diambil oleh Ibnu Abi Quhafah, maksudnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu ia menariknya 1 atau 2 timba yang penuh dan terlihat lemah saat menariknya, dan Allah mengampuni kelemahannya. Kemudian timba itu disambut oleh Ibnul Khattab, yaitu Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Dan aku belum pernah melihat ada seorang laki-laki yang cerdas di antara manusia yang mampu menandingi Umar, hingga orang-orang membuat penambatan unta di sekitar sumur itu. Nah, dalam mimpi Nabi SAW ini mengisyaratkan tentang kepemimpinan pasca Nabi SAW nantinya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Nah, demikianlah Pak ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalil tentang kekhilafan yang 4 secara global atau yang 3 secara global dan yang 2 secara global. Dan selalu kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang dalil dari masing-masingnya. Ya, baik Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar Khattab, kemudian Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib secara masing-masingnya. Kalau tadi dalil secara bersama-sama yang mencakup mereka semuanya atau ketiganya atau keduanya. Nah, nantinya beliau sampaikan yang terkait dengan dalil masing-masingnya. Dalil untuk Abu Bakar, untuk kemudian Utsman, kemudian untuk Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhu. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.